Dia dapat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Maka diberikan ke saya untuk memperkenalkan kepada adik-adik mahasiswa tentang SIAKAD atau Sistem Informasi Akademik. Yang saya hormati Koordinator Program Studi Antropologi. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen yang sempat bergabung di ruang Zoom pada hari ini. Yang saya hormati teman-teman mahasiswa yang sudah banyak membantu, yang sudah bekerja sama dalam mensukseskan PKKMB 2021, dan yang saya banggakan adik-adik mahasiswa baru. Saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Terkhusus selamat bergabung di program studi antropologi. Tidak bisa saya kasih lebar ini. Baiklah, kita akan memulai materi pada hari ini, yaitu mengenai Sistem Informasi Akademik atau SIAKAD. Apa itu SIAKAD? SIAKAD adalah kepanjangan dari Sistem Informasi Akademik. Bagaimana Pak kasih lebar ini? Maaf host, karena sebagian materiku itu tertutupi dengan ini, jadi saya tidak bisa. Ini saja Bu. Oh iya Bu. Oh, sudah. Bisa. Jadi apa itu SIAKAD? Yaitu suatu sistem atau kepanjangan dari Sistem Informasi Akademik. Sistem informasi ini dibangun untuk memberikan kemudahan kepada seluruh pengguna. Siapa pengguna itu? Pengguna tentunya yaitu kampus, ada dosen di dalamnya, dan yang paling terpenting ada mahasiswa. Ya. Di dalam SIAKAD itu ada yang namanya kurikulum. Kurikulum di dalam SIAKAD juga ada yang namanya jadwal. Kemudian yang paling penting di SIAKAD, mahasiswa juga wajib yang namanya mengisi KRS atau Kartu Rencana Studi. Di dalam SIAKAD juga mahasiswa bisa melihat nilai. Di dalam SIAKAD itu ada pengelolaan data dosen, data mahasiswa. Ya, yang paling penting. Jadi semua bisa diakses di dalam SIAKAD ini. Ya. Caranya, cara mengakses bagaimana? Pasti sudah tahu semua kan? Google. Tahu semua Google kan? Sudah tidak asing dengan yang namanya Google kan? Ya Bu. Atau kalau di laptop biasa kita lebih umum gunakan itu Mozilla atau Firefox, Mozilla Firefox atau Google Chrome. Ini yang paling umum digunakan. Di HP juga bisa diakses. Tinggal dibuka saja Google, kemudian bisa dimasukkan akun agak kecil tapi cukup jelas juga. Cara mengakses SIAKAD, ya.
pada layar sebelah kanan ini, misalnya kita sudah pilih Mozilla misalnya kan, kita bisa tuliskan alamatnya paling pojok atas ini untuk menuliskan semua alamat website. Kita tulis, ini dicatat baik-baik buat adik-adik biar tidak dilupa lagi ya. Alamatnya siakat2.untad.ac.id. Kalau bisa dicatat. Supaya nanti tidak bertanya lagi. Nanti kalau misalnya jaringannya bagus, kita coba praktekkan secara langsung. Biar lebih paham, biar sudah dipraktekkan dan paham caranya masuk bagaimana. Tapi ini alamatnya kalau bisa dicatat. Ya, sudah dicatat? siakat2.untad.ac.id. Sudah dicatat semua? Sudah, Bu. Kemudian kalau kita klik, maka tampilannya akan muncul seperti ini di layar sebelah kanan. Ada login. Akan muncul tampilannya seperti ini, ya. Kemudian untuk mahasiswa baru, username untuk penggunaan username-nya semuanya masih sama, yaitu Stambuk. Stambuknya sudah ditahu semua kan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, username-nya itu Tahu, Bu. pakai Stambuk. Untuk sementara juga password-nya pakai Stambuk, tidak dispasi-spasi, pokoknya ditulis sambung semua, mulai dari B, misalnya B301-2001-001. Jadi tidak dispasi. Jadi dimasukkan juga Stambuknya untuk di password. Belum. Tunggu, sorry. Setelah itu ada penjelasan di bawah login sebagai. Login sebagai paling ujung ada tanda panah mengarah ke bawah. Itu diklik akan ada pilihan muncul login sebagai mahasiswa atau login sebagai dosen. Jadi dipilih login sebagai mahasiswa. Ya, dipaham? Kemudian kalau sudah semua diklik, kemudian klik sign in. Sign in, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nanti akan muncul tampilan seperti ini, ya. Profil. Akan ada menu yang warna pink apa merah ini ya. Ini akan muncul profil. Ini kalian langsung klik. Kalian langsung klik profil. Setelah diklik profil, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kalian semua diwajibkan untuk mengisi data pribadi di Siakat sesuai dengan data yang ada di akta lahir atau di ijazah kalian. Mulai dari nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, dan seterusnya. Nama ibu kandung yang sesuai dengan KTP ibu kalian. Nama bapak juga nanti ada. Kemudian NIK. NIK ini wajib diisi. NIK. Semua sudah punya KTP kan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Jadi ini NIK-nya diisi, tidak boleh salah. Sampai seterusnya. Kemudian ini alamat. Alamat saya ingatkan karena biasanya mahasiswa itu di Palu kebanyakan kontrak atau di kos-kosan atau mungkin numpang sama keluarga atau mungkin sama teman. Jadi saya sampaikan kepada adik-adik mahasiswa semua, alamatnya kalau bisa ditulis pakai alamat orang tua. Walaupun alamatnya di kampung ya. Ya. Di kampung di mana pokoknya alamatnya sesuai dengan alamat orang tua.
Jangan di alamat yang hanya ditinggali sementara. Kemudian di paling bawah tidak kelihatan materinya. Di paling bawah itu ada nomor HP. Nomor HP juga penting saya sampaikan kepada adik-adik mahasiswa bahwa nomor HP itu jangan sampai nomor HP-nya yang diganti-ganti. Kalau bisa nomor HP-nya itu yang paten, yang tidak diganti-ganti, yang sesuai dengan registrasi NIK. Nomor HP-nya harus sesuai dengan registrasi NIK. Kenapa? Kenapa saya sampaikan begitu? Karena sekarang kan kita masih dalam masa pandemi. Biasanya, entahlah kalau nanti kalau misalnya berdoa saja semoga kita sudah normal perkuliahannya, sudah bisa tatap muka secara langsung, sudah bisa kuliah di kelas-kelas yang sudah ada di fakultasnya masing-masing. Tapi untuk menjaga-jaga, sebaiknya nomor HP-nya terregistrasi sesuai dengan nomor induk kependudukan. Kenapa? Karena biasanya dari Dikti itu selalu memberikan bantuan kuota. Sudah 2 semester kemarin ada bantuan kuota dari Dikti untuk mahasiswa. Jadi kalau misalnya nomor KTP-nya yang tidak sesuai dengan NIK, pasti tidak akan dapat. Ini cuma jaga-jaga ya, cuma jaga-jaga. Siapa tahu saja masih ada bantuan kuotanya dari Dikti. Jadi sebaiknya KTP dan nomor HP-nya itu disinkronkan. Ya, siapa tahu saja. Jadi itu yang paling penting. Setelah itu, setelah semua data diisi dengan benar, ada paling bawah menu berwarna biru itu tertulis simpan. Kalian klik simpan. Setelah simpan, pindah ke data orang tua. Nama bapak yang sesuai di KTP-nya, nama ibu. Kemudian simpan, klik simpan. Setelah itu, akademik ini dosen wali biasanya admin siakat yang akan mengisinya. Kebetulan sekarang kalian belum dibagikan dosen walinya. Nanti kalau misalnya daftar mahasiswa baru sudah masuk ke prodi-prodi, itu akan dibagikan dosen walinya masing-masing dan juga kelasnya akan dibagikan. Nanti juga akan diinformasikan ke adik-adik mahasiswa ya. Kemudian ganti password. Ini wajib setiap mahasiswa untuk mengganti passwordnya. Kenapa? Sekarang kan passwordnya masih menggunakan Stambuk. Semua orang pasti akan tahu. Untuk mengamankan data pribadi di akun siakat, Anda wajib mengganti password. Passwordnya jangan dilupa-lupa. Bila perlu passwordnya itu dikasih sama saja dengan password Facebook kah, password IG kah, passwordnya apa lagi. Pokoknya jadi supaya itu password tidak diganti-ganti terus. Kadang biasa juga mahasiswa, belum juga 1 semester sudah datang lagi melapor. Ibu, saya lupa password siakatku. Jadi jangan ya, itu usahakan passwordnya itu diingat. Jangan sampai dilupa-lupa karena ini penting sampai akhir studi kalian, siakat ini akan masih kalian gunakan. Sampai di penghujung kalian menyelesaikan tugas akhir, siakat ini masih kalian pakai. Ya, nanti sudah benar-benar dinyatakan kalian lulus, maka secara otomatis akun kalian akan dikunci. Ya. Setelah ganti password, nah, pada pojok atas itu ada tertulis mahasiswa yang dilingkari merah ya. Yang dilingkari merah itu ada tertulis mahasiswa. Ini cara untuk masuk dalam penginputan KRS. Anda klik mahasiswa, menu mahasiswa. Jadi, sebelum saya menjelaskan lebih jauh tentang langkah-langkah penginputan KRS, saya mau jelaskan sedikit pentingnya KRS. Jadi, saya sampaikan kepada mahasiswa semua bahwa
KRS itu hukumnya wajib. Wajib ya, wajib. Kalau wajib berarti harus. Kenapa saya bilang wajib? Karena kartu rencana studi atau KRS itu penting Anda isi, penting Anda input mata kuliah di dalamnya. Karena kalau kalian tidak menginput mata kuliah yang ditawarkan pada semester ini, maka otomatis nama kalian tidak akan keluar di absensi perkuliahan. Ya. Jadi kalau tidak dimasukkan misalnya mata kuliah yang ditawarkan dipilih misalnya mata kuliah bahasa Indonesia. Kalau kalian tidak masukkan mata kuliah itu di dalam KRS, maka secara otomatis kalian tidak akan ada namanya di absensi perkuliahan. Makanya kenapa pengalaman-pengalaman kakak-kakak seniornya kalian yang kemarin-kemarin selalunya pas akhir semester atau mungkin sudah berjalan perkuliahan datang bertanya, "Ibu, kenapa nama aku tidak ada di absen?" Nah, itu. Karena apa? Karena pasti tidak menginput KRS. Jadi namanya tidak akan ada di absen. Bisa dipahami sampai di sini pentingnya KRS? Bisa, Bu. Kemudian dan yang Bisa. yang paling penting lagi pada saat akhir semester di final test atau ujian akhir semester, pihak akademik akan mencetak yang namanya DPNA. DPNA itu daftar pemberian nilai akhir dari dosen kalian. Jadi kalau kalian sudah tidak menginput yang namanya KRS, otomatis kalian juga tidak ada namanya di DPNA. Kalau tidak ada namanya di DPNA, berarti Anda tidak memperoleh nilai sama sekali. Ya. Jadi ini sudah sering kali diulang-ulang kepada mahasiswa, tapi masih ada saja yang tidak menginput KRS. Ujung-ujungnya terakhir pas DPNA-nya dicetak atau DPNA-nya sudah dikasih nilai dan disetorkan ke pihak akademik, datang protes. "Ibu, saya tidak punya nama di DPNA. Terus bagaimana nasibnya nilaiku?" Salahnya siapa coba? Tentunya yang rugi itu mahasiswa. Ya. Karena pada saat DPNA disetorkan ke pihak akademik, berarti nilai kalian akan diinput ke Siakat. Pertanyaannya, Ibu, kalau misalnya tidak ada namanya saya di absensi dan di DPNA, terus solusinya bagaimana? Sesungguhnya solusinya tidak ada karena semuanya ini yang atur adalah sistem. Siakat ini tersinkronisasi dengan feeder PD Dikti. Jadi semua tersinkron ke pusat, ke Dikti. Jadi yang rugi itu mahasiswa sendiri. Ya. Jadi tolong disampaikan kepada teman-temannya yang mungkin belum sempat bergabung di kegiatan hari ini, terima materi Siakat, mungkin tidak sempat dia bergabung. Nanti kalau sudah ada pembagian kelasnya, kalau bisa saling mengingatkan sama temannya yang lain. Atau kalau misalnya ketua kelas selalu kalau bisa berpartisipasi dalam mengingatkan temannya. Nanti kalau misalnya sudah dibukakan penginputan KRS, kalau boleh ditanya-tanya, siapa lagi yang belum input KRS, siapa lagi yang belum input KRS. Seperti itu ya. Jadi saling membantu kita. Karena semua yang atur sekarang sistem. Ya. Oke. Langkah-langkah penginputan KRS. Di sini ada proses pembayaran. Registrasi penginputan mata kuliah dengan pengecekan kembali penginputan mata kuliah. Pertama proses pembayaran. Pasti sudah bayar SPP semua kan? Nah, itu sudah pasti. Proses pembayaran. Kemudian ada registrasi di dalam Siakat.
Kemudian kalian diwajibkan memilih mata kuliah, penginputan mata kuliah. Nah, modelnya akan seperti ini. Kalau kalian sudah memilih menu KRS tadi, modelnya akan seperti ini. 2021. Nah, jadi ini 2021 itu adalah tahun akademik. 1 yang paling ujungnya itu berarti 1 itu semester 1, bukan ya? 1 itu ganjil secara 5, 7, nah itu ganjil. Jadi tahun akademik 2021 1. Paham? Kita sampai di sini semester ganjil, berarti di semester ganjil. Iya. Kemudian masukkan NIM kalian. Masukkan NIM, nomor induk mahasiswa atau nomor stambuk. Masukkan di sini. Kemudian kalian klik search. Diklik search. Setelah Anda klik search, maka akan muncul seperti ini. Nah, kadang mahasiswa itu fokusnya di sini. Anda belum bayar SPP semester 2021-1. Hubungi admin di fakultas Anda. Kadang-kadang biasa mahasiswa masih baca ini sudah panik. Selalu menghubungi. Padahal tinggal diklik ini. Ini yang biru, proses pembayaran itu diklik. Nah, proses pembayaran diklik. Jangan fokus di tulisannya. Kadang biasa masih begini, terus dia screenshot. Ibu, saya ini sudah membayar SPP. Kenapa dibilang saya belum bayar SPP? Padahal ini proses pembayarannya. Harus diklik ini. Yang biru ini harus diklik. Proses pembayaran. Paham sampai di sini? Nanti kita coba praktekkan panjang, jadi kita coba secara langsung nanti biar semua lebih tahu. Ya. Setelah proses pembayaran, akan muncul proses registrasi. Proses registrasi munculnya seperti ini, di layar sebelah kiri. Di sini kalian diperintahkan untuk memasukkan tahun ajaran tadi di sini, 2021. Tahun ajaran 2021-1. Kemudian sesi atau semester itu semester 1. Maksimal SKS. Ini biasa bukan mahasiswa yang isi. Cuman ini kayaknya menu tampilan admin cakat. Nah, ini 24 SKS. SKS yang ditawarkan paling tinggi itu 24 SKS. Karena ini sistem, jadi nanti pada semester berikut maksimal SKS yang ditawarkan kepada kalian itu sesuai dengan nilai yang kalian peroleh. Kalau misalnya nilainya semua bagus, IPK-nya 3, maka ditawarkan lagi dari sistem itu 24 SKS. Kalau misalnya nilainya banyak yang error, nilainya kurang bagus, maka akan rendah SKS yang ditawarkan. Biasanya paling rendah itu sampai 11 atau 12 paling rendah. Berarti hitungannya kalau 12 SKS itu cuma dapat berapa mata kuliah? Paling 4 atau 3 atau 4 mata kuliah ya. Nah, itu. Tapi karena kebijakan pimpinan sekarang ini bisa ditambahkan jadi 24. Tapi melapor dulu kalau misalnya nilainya kurang bagus di semester ini, terus pada saat semester genap berikutnya kalian memprogram KRS lagi, terus SKS yang ditawarkan misalnya cuma 12, boleh dilapor. Ibu, SKS yang ditawarkan saya dari sistem cuma 12, bisa ditambahkan jadi 24. Itu kebijakan pimpinan. Kebijakan pimpinan fakultas karena mengingat masa studi mahasiswa itu hanya sampai 7 tahun.
Lepas dari 7 tahun, maka kalian akan di DO atau drop out. Makanya kenapa sekarang itu admin Siakat, biar repot-repot dia tetap dia tambahkan mahasiswa yang ratusan, bahkan ribuan ini tetap dia tambahkan 24 SKS. Tapi karena sistem yang mengatur, seharusnya itu dibuat semua 24 SKS. Cuman karena ini kita di dalam sistem, maka dia membaca sesuai dengan nilai yang kalian peroleh. Ya, dipaham? Ya. Paham sampai di sini? Pak Bu. Ya. Paham, Bu. Paham, Bu. Di pojok bagian kanan, sebelah kanan ini ada warna biru tambah KRS. Ini kalian klik. Tambah KRS kalian klik. Setelah itu, maka akan ada pilihan mata kuliah seperti ini. Akan ada muncul di layar pilihan mata kuliah seperti ini. Di sini penting saya ingatkan kepada adik-adik mahasiswa baru, jangan sembarang ambil mata kuliah. Disapu rata ini mata kuliah. Kayaknya hujan, guys. Hujan, saya di pantai, sorry. Apa ini? Jangan dipilih sembarang mata kuliahnya ya. Jadi yang ditawarkan sesuai dengan semester kalian. Jadi diperhatikan baik-baik ini semesternya. Saya sekarang semester 1. Jadi harus wajib memilih semua mata kuliah yang ditawarkan pada semester 1. Ya, jangan sembarang. Kemarin padahal sudah disampaikan berulang-ulang, kemarin masih ada saja kejadian mahasiswa baru yang menginput sembarang mata kuliah. Semester 3, mata kuliah semester 5, semua tak gabung di KRS-nya. Pas giliran dia kuliah, bingung. Ibu, saya tidak ada nama aku di kelas ini, di kelas mata kuliah ini. Nah kan, karena dia sapu rata itu mata kuliah, sembarang saja dia ambil. Padahal di sini sudah disimpan masing-masing semester. Jadi kalau untuk semester 1 wajib memprogram semua mata kuliah yang berada di semester 1. Begitu juga nanti semester 2. Kecuali dia sudah berada di semester atas, dia tidak apa-apa ambil mata kuliah yang di bawah. Kalau misalnya nanti sudah semester 3 ya, sekarang ganjil. Nanti misalnya adik-adik mahasiswa sudah berada di semester 3, terus ada misalnya mata kuliahnya yang di semester bawah, itu nilainya kurang bagus, boleh diambil lagi, misalnya mau diperbaiki nilainya. Jadi boleh dipilih lagi mata kuliah yang di semester bawah tadi itu. Gitu. Jadi yang di atas boleh ambil ke bawah, tapi yang dari bawah tidak boleh ambil mata kuliah yang di atas semesternya. Jadi ini diperhatikan baik-baik semesternya. Kemudian juga nanti ada pembagian kelas. Nanti dilihat juga mata kuliahnya. Ini mata kuliah di kelas A misalnya. Oh ini yang saya centang, kelas A. Oh ini mata kuliah saya ada di kelas C misalnya. Oh saya cari mata kuliah pendidikan Pancasila yang ada di kelas C. Itu. Jadi jangan pindah-pindah kelas. Karena seluruh mahasiswa sudah dibagi rata sesuai kelasnya masing-masing. Kenapa? Sampai kalau misalnya dia tertukar kelas, tidak menutup kemungkinan akan tabrakan. Jadwalnya akan tabrakan. Makanya kenapa tetap berada di kelasnya masing-masing. Ya, tetap berada di kelasnya masing-masing. Kalau dia ditempatkan nanti sudah di kelas A, maka dia harus pilih A semua mata kuliahnya. Begitu juga seterusnya. Kalau misalnya dia kelasnya B, dia pilih mata kuliah yang ada di kelas B semuanya. Jangan pindah-pindah. Oke, dipaham? Paham. Kemudian satu lagi. Setelah semua itu tadi dicentang mata kuliahnya, maka akan ada paling bawah itu menu ambil mata kuliah. Maka akan diambil mata kuliah. Klik ambil mata kuliah, maka muncul tampilannya seperti ini. Nih, akan muncul tampilannya seperti ini.
Setelah sudah terinput, ini berarti kalian sudah menginput mata kuliah di KRS. Tenang, nama kalian sudah pasti ada di absensi perkuliahan. Ya. Tapi tidak serta-merta setelah menginput KRS di Siakat, itu kalian diamkan sudah. Wajib kalian untuk mencetak KRS. Jadi dia harus dicetak ya. Kenapa dicetak? Karena di dalam KRS itu ada dibubuhi tanda tangan. Mata kuliahnya dicek, kelasnya dicek. Ya. Nah, setelah dicetak KRS, muncul tampilannya akan seperti ini. Paling bawah KRS ini akan dibubuhi tanda tangan. Mulai dari kalian yang bertanda tangan, dosen wali kalian bertanda tangan, sama koordinator prodi bertanda tangan. Kenapa penting dicetak? Nanti kalau semuanya sudah ditandatangani, ini akan dibuat rangkap 5. Yang paling penting, arsipnya itu harus ada di mahasiswa. Kenapa saya bilang penting? Karena untuk memudahkan kalian pada saat tugas akhir di pengurusan clearing, semua berkas-berkas kalian KRS dari awal semester sampai akhir semester, semua itu akan dimintakan kembali. KHS itu kartu hasil studi. Nanti semua ada, nanti saya jelaskan KHS-nya lagi. Itu akan dimintai pada saat clearing untuk tugas ujian syarat ujian untuk tugas akhir, kalian harus clearing. Hujan. Sorry, maaf. Hujan, ambil laptop. Hujan, ambil laptop. Tunggu ya, saya pindah tempat dulu. Sorry. Karena iya, karena cari jaringan yang bagus, jadinya sampai ke pantai begini. Kalau di rumah pasti tidak bisa. Ambil ini nak, tasnya bunda nak. Belum, masih panjang. Saya pindah tempat. Tunggu. Saya mengamankan diri dulu. Aduh. Sorry. Hati-hati Bu Fidra. Sorry guys. Sorry guys. Aduh. Ada juga bagusnya ini lewat Zoom. Ada juga tidak bagusnya. Oke, lanjut. Setelah dicetak KRS-nya seperti ini tadi sudah saya jelaskan ya. Kemudian itu penting kalian arsipkan, disimpan baik-baik. Kalau bisa itu dibuatkan satu bundel khusus di rumah. Satu lagi saya ingatkan, itu selip pembayaran kalian. Selip pembayaran dari pertama masuk di Universitas Tadulako sampai pembayaran akhir semester. Kalau bisa selipnya disimpan baik-baik. Karena pada saat mulai dari selip pembayaran KRS dari semester awal sampai semester akhir itu semua dikumpulkan. KHS dari semester awal sampai semester akhir itu semua akan dimintakan kembali. Jadi untuk memudahkan kalian sebaiknya jangan didiamkan KRS-nya di dalam siakat. Dicetak. Kenapa sampai begitu dicetak memang? Biasanya begini, pengalamannya kakak-kakak seniornya kamu ya. Itu biasa susah di akhir kalau misalnya dia tidak cetak memang KRS-nya. Ini kan dosen wali bisa saja nanti suatu saat berubah. Kenapa saya bilang begitu bisa berubah? Bisa saja dosen wali kalian melanjutkan misalnya, dia pergi sekolah lagi, otomatis dosen wali kalian akan diganti di dalam sistem. Ya. Begitu juga dengan koordinator prodi. Koordinator prodi itu dia punya batas masa jabatannya kalau tidak salah 4 tahun apa 5 tahun begitu. Jadi dia juga punya
punya batas waktu. Kalau misalnya kalian abaikan sekarang KRS-nya, tiba-tiba pergantian kaprodi atau mungkin dosen walinya kalian diganti, nanti susah payah lagi kalian mencari di mana. Mau cari di mana misalnya orangnya. Ya, itu paling banyak. Paling banyak senior-senior kalian terhambat di proses akhir, clearingnya hanya karena persoalan tetek bengek yang seperti ini. Hanya persoalan KRS dan KHS sebagai macam yang tidak pernah disimpan baik-baik dan tidak pernah diarsipkan dengan baik. Ya. Maka dari itu sekarang untuk mahasiswa yang angkatan 2021 arsipnya harus disimpan baik-baik, ya. Jangan dibiarkan disiakan. Harus dicetak, dimintai tanda tangannya dosen walinya, dimintai tanda tangannya kapolginnya. Mudah-mudahan suasana kampus sudah bisa diperbolehkan mahasiswa walaupun belum aktif perkuliahan di kampus, masih melalui daring. Tapi insya Allah kalau misalnya kampusnya sudah dibuka untuk mengurus tanda tangan dan sebagainya, bisa saja dicari dosennya. Atau misalnya janjian sama dosen walinya, ibu saya butuh tanda tangannya, maaf ibu, salam dulu ya dengan etika-etika yang baik misalnya. Saya anak walinya ibu, bisa saya minta tanda tangan untuk di KRS, seperti itu. Ya, ini untuk memudahkan kalian juga nanti pada saat tugas akhir. Saya saja karena banyak kasus yang saya temui semacam ini. Jadi ujung-ujungnya pasti datang mengeluh. Ibu, saya butuh ini. Tidak ketemu ini. Ya itu karena dari awal tadi sudah tidak diperbaiki memang ini. Padahal sebenarnya ini hanya hal kecil sebenarnya kalau kita mau lakukan dari sekarang itu tidak susah Pak sebenarnya kita untuk menyimpan semua ini. Untuk menyimpan semua KRS ini, arsip KRS. Begitu juga selip pembayaran. Bayaran juga diminta sama ya. Saya ingatkan sama angkatan 2021 sebisa mungkin selip pembayarannya juga disimpan baik-baik. Dari sekarang, jangan dibuang. Jangan cuma ditaruh di dompet, nanti dia nanti rusak. Saya disimpan bundel biar bagus. Ya, itu nanti akan dimintakan semua itu kalau pengurusan clearing. Jadi kalian tidak akan bisa kalau tidak lengkap semua itu berkas-berkas. Ya. Nah. Lanjut. Paham di sini, ingat ya, jangan lagi ada keluhan nanti di akhir-akhir. Bu, saya tidak punya KRS ini, saya belum tanda tangan ini, saya belum ini. Awas, karena saya sudah ingatkan sekarang. Saya sudah ingatkan. Nah, ini tadi digandakan 5. Setelah semua ditanda tangan tadi, itu di copy sebanyak 5 rangkap. Tujuannya, pertama, diserahkan ke dosen wali kalian masing-masing. Yang kedua, diserahkan ke program studi. Nah, kemudian yang ketiga, itu untuk pengelola prodi. Nanti kalian juga akan diperkenalkan dengan pengelola prodi antropologi. Itu namanya Pak Supriyadi. Sekarang namanya Pak Supriyadi. Ya, disetorkan ke UPT komputer. Disetorkan, kemudian yang kelima itu arsip untuk diri sendiri tadi yang saya maksud. Ya, paham sampai di sini? Paham, Bu. Paham, Bu. Izin bertanya, Bu, bisa? Ya. Ya. Bu, izin bertanya bisa? Oke. Ya, silakan. Oh, nanti bertanya. Sekarang saya selesai dulu materinya. Nanti saya kasih kesempatan bertahan dulu pertanyaannya karena waktu yang dikasih itu panjang sekali, 2 jam. Boleh? Iya, Bu. Tahan saja dulu ya. Nah, saya lanjut sekarang. Nah, ini pada akhir semester. Pada akhir semester, di situ dia akan muncul kehadiran. Ini sebelum final test ya. Sebelum final test. Ini siap untuk mencetak DPNA. Tadi sudah saya jelaskan
Bagian akademik sudah akan mencetak DNA. Jika kehadirannya sudah memenuhi dan akan sudah ingin melaksanakan final test, maka akan dicetak namanya daftar penilaian akhir di sini. Oke, selanjutnya ini cara setelah selesai semester tadi, setelah selesai final, nah itu sebelum DNA dimasukkan di bagian akademik atau di bagian komputer, biasanya mahasiswa diberikan kesempatan kurang lebih 1 minggu atau 2 minggu untuk melihat nilainya, untuk memperbaiki nilainya sebelum nilai yang ada di DPNA itu diinput ke Siakat. Karena pada saat nilai akan kalau sekarang lebih mudah, biasa DPNA-nya itu difoto atau di-scan, nanti akan di grup mahasiswa, atau sekarang juga lebih mudah, biasanya ada Google Drive-nya untuk bisa melihat nilai-nilai belum di-input ke Siakat. Nah, itu bisa dilihat semua dari situ. Kalau saya biasa untuk mahasiswa, biasanya sebelum saya setorkan DPNA ke bagian akademik, itu saya foto dulu. Saya foto, kemudian dikirimkan ke grup masing-masing mahasiswa. Jadi ketahuan kalau misalnya ada nilainya biasa, nilainya error, silakan dihubungi dosennya. Tapi dirasa-rasa juga, error nilaiku ini sudah betul perkuliahan saya atau belum. Kalau misalnya ada juga kasusnya misalnya begini, Bu datang tanya, Ibu, kok nilaiku error, padahal kehadiranku 100%, tugasku masuk, ikut final test, kenapa nilaiku error? Nah itu, makanya kenapa dikasih kesempatan untuk memperbaiki, namanya juga dosen manusia biasa, bukan cuma satu mahasiswa yang diurus, tapi ratusan mahasiswa yang diurus. Jadi bisa jadi matanya sudah lelah, yang tadinya dia mau tulis nilai B, jadi sisir itu jadi E. Nah itu, jadi bisa dikonfirmasi dengan dosennya lagi. Ibu, saya, tapi dengan bukti-bukti bahwa kalian memang benar mengikuti perkuliahan ya. Ibu, saya sudah kuliah terus tugasku semua dikumpul, saya ikut final test. Ya, mudah-mudahan saja dosennya ingat namanya, ingat wajahnya, ingat juga bahwa memang benar pernah ikut kuliah. Ya sudah, bisa dirubah. Nanti akan ada bangko perubahan nilai dari bagian akademik. Nah, itu bisa dirubah. Tapi mudah-mudahan nilainya semua bagus sebelum diinput ke Siakat. Nah, itu. Setelah nilai diinput ke Siakat, maka cara melihat kartu hasil studi begini. Ini, seperti di layar ini. Kartu atau KHS. Kalian akan ini prosesnya di sini cek data. Klik cek data ini. Cek data, diklik. Akan muncul tampilannya seperti ini. Kalau misalnya nilainya dilihat, misalnya nilainya sudah betul semua. Oh iya, nilai sudah betul semua. Maka paling pojok sebelah kanan kalian setujui. Kalian klik setujui. Nah, akan berubah jadi hijau, hijau kah? Hijau. Akan valid seperti ini. Setujui, semua akan valid. Cek data lagi. Setelah itu, klik cek data tadi, maka akan muncul tampilannya semacam ini. Paling pojok bawah ini biasa juga pihak
admin fakultas juga biasa membantu dalam hal ini karena biasa juga banyak mahasiswa yang agak lupa-lupa prosesnya. Jadi ini tinggal di PRC IPS, setelah muncul OK, PRC IPK lagi, pada pojok bawah ya, PRC IPK, setelah muncul OK, di OK lagi, kemudian kirim ke Dikti. Klik kirim ke Dikti. Muncul seperti ini. Oke. Ya, sampai di sana materinya. Oke, terima kasih semuanya sudah mendengarkan dengan baik materi dari saya. Ya, saya kasih kesempatan kepada yang ingin bertanya. Siapa tadi yang mau bertanya? Ya, silakan ditanyakan perihal siakat ini. Apa yang belum dipahami, silakan ditanyakan. Yang mau bertanya silakan di raise hand. Saya mau bertanya, Bu. Ya, Siapa ini? Raise hand yang mau bertanya. Coba Muhammad Wisalim. Diaktifkan Siapa bertanya ini? kemudian aktifkan Saya, Bu. mic-nya. Muhammad Wisal. Ya silakan. iya. Silakan diaktifkan kameranya Muhammad Wisal. Kemudian ajukan pertanyaannya. Lama. Skip. Ina Meritna ini. Diaktifkan mic-nya. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kakak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. baik, saya atas nama Ina Mirsnayanti ingin bertanya Ibu mengenai siakat biodatanya itu. Ya, Biodatanya itu kan ada tertulis di situ nomor induk siswa nasional. Jadi di situ sudah tertera memang, tapi bukan nomor induk dari sekolah asalnya kita. Di situ tertera nomor peserta saat mendaftar SBMPTN itu sendiri. Jadi yang kita mau taruh di biodata tentang NISN ini nomor peserta tersebut atau NISN dari SMA. Begitu Ibu. Ya. Terima kasih. NISN itu biasanya juga itu tidak masalah dikosongkan ya. Tidak masalah itu dikosongkan. Biasanya memang tidak diisi di situ. Yang paling penting itu NIK. Yang paling penting itu NIK. Kalau NISN itu boleh dikosongkan saja kalau masih. Saya juga sebenarnya mau tanyakan perihal ini. Ini NISN. Kan kalau NISN ini berarti nomor induk siswa nasional ya. Berarti yang dari SMA dia kan? Ya, tidak apa-apa dikosongkan saja dulu. Yang penting data-datanya yang lain itu benar. Mulai dari nama, tempat tanggal lahir, NIK, nomor HP, alamat, dan seterusnya. Kewarganegaraan itu diisi semua. Sampai bisa tersimpan. Ya? Iya. Oke?